Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, santriwan sekalian, hari ini kita masuk ke bagian yang pertama untuk mapel hadis, ya, kelas 7 putra. Langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, ke hadis yang pertama. Jadi nanti ada beberapa bagian hadis. Masing-masing bagian ada hadisnya, ada yang terdiri dari satu hadis saja, ada juga yang lebih dari satu hadis. Kita masuk ke bagian yang pertama, ke hadis yang pertama. Hadis yang pertama itu adalah hadis tentang niat, atau lebih tepatnya hadis tentang ikhlas dalam berniat. Nah, sebelum kita masuk ke hadisnya, saya akan beritahu target pembelajaran kita, ya, target pembelajaran kita dalam mapel hadis, khususnya dalam pembahasan tentang hadis tentang niat. Ini targetnya santri sanggup membaca, menerjemahkan, dan menghafal hadis tentang ikhlas dalam berniat. Jadi yang harus kalian lakukan ialah yang pertama, mampu membaca dengan benar, ya. Kemudian mampu menerjemahkan dan menghafalkan hadis tentang ikhlas dalam berniat dengan benar. Yang tiga ini, ya, membaca, menerjemahkan, dan menghafal. Kemudian selain targetnya, santriwan sekalian harus tahu juga tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran hadis yang pertama ialah yang pertama, santri ketika melakukan aktivitas sehari-hari selalu diniatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan yang pertama. Yang kedua, santri dalam melaksanakan ibadah selalu diniatkan karena ingin mencari ridho Allah. Jadi yang pertama, segala aktivitas diniatkan sebagai ibadah. Yang kedua, dalam melaksanakan ibadah diniatkan karena mencari ridho Allah, ya, atau karena Allah semata. Baik, kita lanjutkan. Metode pembelajaran. Bagaimana cara kita belajar nanti? Yang pertama, Ustadz akan membacakan hadis yang kita pelajari dengan benar, ya. Jadi ananda sekalian, santriwan kelas 7 putra, harus memperhatikan bagaimana cara Ustadz melafalkan teks hadis tersebut, sehingga ketika kalian menghafalkannya nanti, bacaan kalian akan benar, ya. Bacaan kalian benar dalam membaca hadis tersebut. Yang pertama, Ustadz akan membacakan hadisnya dengan benar. Yang kedua, Ustadz akan menerjemahkan perkata. Jadi nanti akan diterjemahkan dua kali, yaitu yang pertama perkata biar kalian tahu arti perkatanya. Kemudian setelah itu akan diterjemahkan secara keseluruhan. Kemudian yang berikutnya, Ustadz juga akan memberikan penjelasan-penjelasan atau syarah, ya. Syarah itu sama dengan penjelasan, ya. Ustadz akan memberikan penjelasan-penjelasan tentang hadis tersebut dan menjelaskan juga hikmahnya. Nah, yang terakhir kita akan menghafalkan hadis tersebut, ya. Terakhir kita akan menghafalkan hadis tersebut. Kita masuk ke hadisnya. Hadis yang pertama yang akan kita kaji ialah hadis tentang ikhlas dalam berniat. Hadis tentang ikhlas dalam berniat. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minina Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih
Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imamul Bukhari wa Muslim. Baik santriwan sekalian, Ustaz akan bacakan sekali lagi. Nanti Ustaz akan penggal-penggal ya. Kalimat-kalimatnya Ustaz penggal sedikit-sedikit. Kemudian Anda sekalian ikuti apa yang Ustaz bacakan ya, supaya pembacaannya benar ya. Ustaz akan bacakan 2-3 kali, kemudian Anda sekalian ikuti setelah Ustaz membaca ya. Kita mulai. An Amiril Mu'minina, An Amiril Mu'minina Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Innamal a'malu binniyat Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awimra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi Rawahu Imamul Bukhari wa Muslim. Ya, baik santriwan sekalian, nanti silahkan diulang-ulang sampai bacaannya benar ya. Silahkan di pause kalau terlalu cepat bacaannya, Ustaz bacanya, silahkan di pause, kemudian diulang-ulang sendiri ya. Dibaca pendek-pendek, kemudian di pause, kemudian diulangi lagi, di pause lagi sampai lancar membacanya ya, sampai bacaannya benar. Kemudian kalau sudah, kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Nah, kita akan terjemahkan per kata ya. Kita terjemahkan kata per kata. Sini Ustaz sudah Ustaz tampilkan terjemahannya ya, per kata ya.
An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Kita terjemahkan satu persatu. An artinya dari. An artinya dari. Dihafalkan ya, diulang-ulang. An artinya dari. Kemudian Amiril Mu'minina artinya pemimpin umat muslim. Amiril Mu'minin artinya pemimpin umat muslim. Diingat-ingat, terjemahannya diingat-ingat. Amiril Mu'minin artinya pemimpin umat muslim. Abi Hafs, bapaknya Hafs. Amirul Mu'minin ini adalah bapaknya Hafs atau Hafsah. Kita lanjut. Abi Hafs Umar bin Al-Khattab. Umar nama orang, yaitu nama khalifah yang kedua ya setelah Nabi Muhammad, khalifah Nabi Muhammad yang kedua setelah Abu Bakar, yaitu Umar bin Khattab. Bin Khattab ini, Bani Al-Khattab ini artinya anaknya Al-Khattab. Jadi nama ayahnya Umar itu adalah Al-Khattab. Umar bin Khattab, Umar anaknya Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang semoga Allah ridho kepadanya. Radhiyallahu, semoga Allah ridho, anhu kepadanya. Jadi anhu bisa diterjemahkan darinya, bisa juga diterjemahkan kepadanya ya, padanya. Radhiyallahu anhu, yang semoga Allah ridho kepadanya. Nyanya itu siapa? Yaitu Umar. Ya, semoga Allah ridho kepada Umar. Qala, berkata. Siapa yang berkata? Ya, qala artinya berkata. Siapa yang berkata? Yaitu Umar. Umar berkata. Silakan ini terjemahannya diulang-ulang sampai lancar, sampai hafal terjemahannya ya. Nah, nanti coba ditutupi terjemahan bahasa Indonesianya. Yang ini terjemahan bahasa Indonesianya ditutup. Kemudian baca Arabnya saja terus diterjemahkan ya. An misalnya. An artinya apa ya? Dari. Oh, seperti itu. Sudah hafal. Kemudian lanjut. Amirul Mu'minin. Amirul Mu'minin artinya apa? Pemimpin umat muslim. Nah, sudah hafal, lanjut. Abi Hafs artinya apa? Bapaknya Hafsah ya. Kalau sudah hafal semuanya ini, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, jadi silakan ditutup bahasa Indonesianya ini pakai tangan atau pakai apa saja, silakan ditutup. Yang dilihat hanya bahasa Arabnya saja. Kemudian coba ingat-ingat artinya apa. Ya, kalau sudah cukup ingat artinya, sudah cukup hafal terjemahannya, silahkan lanjut ke slide yang berikutnya. Slide yang berikutnya, lanjutan hadis ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat. Kita lihat terjemahan perkataannya. Sami'tu, ini sami'tu artinya saya mendengar ya. Sami'tu, saya mendengar. Rasulullahi, apa artinya Rasulullahi? Utusan Allah ya. Rasulullahi artinya utusan Allah. Rasulullahi utusan Allah. Kemudian yaqulu artinya berkata. Yaqulu sama dengan qala ya. Tadi ada qala. Ini ada qala. Sini ada yaqulu. Yaqulu artinya sama, berkata ya. Yang kalau tadi yang berkata itu Umar, sekarang yang berkata itu siapa? Nah, sekarang yang berkata itu adalah Rasulullah, karena Umar berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata atau bersabda. Kalau Nabi bersabda. Yaqulu artinya berkata atau kalau Nabi bersabda. Innama artinya sesungguhnya. Innama sesungguhnya. Al-a'malu artinya amalan-amalan. Al-a'malu amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan.
lanjut. Bin niyati. Ya. Bin niyati ini terdiri dari dua kata. Bi artinya dengan, an-niyati artinya niat. Ya. Bin niyat artinya dengan niat. Nah, kita terjemahkan dari awal. Ini satu kalimat ya sampai sini dari awal sami'tu sampai bin niyat. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu binniyat, dengan niatnya atau tergantung niatnya. Maksudnya perbuatan itu dinilainya atau dicatatnya atau dibalasnya itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Ya, sesuai dengan apa yang diniatkan. Kita lanjutkan. Ini jangan lupa dihafalkan sama seperti tadi. Tutup bahasa Indonesianya. Silakan yang dilihat hanya bahasa Arabnya saja. Kemudian santriwan sekalian berusaha untuk mengartikannya. Sami itu artinya apa? Rasulullahi artinya apa? Yaqulu artinya apa? Dan seterusnya. Setelah selesai kita lanjut ke slide berikutnya. Wa innama tadi sudah diterjemahkan. Innama artinya sesungguhnya ya. Innama artinya sesungguhnya. Wa, Anda sekalian mungkin sudah tahu artinya wa. Wa artinya dan. Wa innama dan sesungguhnya likulli mri'in. Likulli artinya bagi tiap-tiap. Nah, ini juga terdiri dari dua kata. Li artinya bagi, kulli artinya tiap-tiap. Likulli bagi tiap-tiap. Likulli bagi tiap-tiap. Baik, selanjutnya imri'in. Ya, kalau dibaca sambung ini bacanya likulli mri'in. Tapi kalau dipisah cara bacanya imri'in. Imri'in artinya seseorang. Imri'in artinya seseorang. Likulli imri'in bagi tiap-tiap seseorang atau bagi tiap-tiap orang. Ma artinya apa yang. Ya, kalau di sini ada tanda tanyanya, maka diartikan apa, tidak pakai yang ya. Kalau ada tanda tanyanya itu diartikan apa, tidak pakai yang. Tapi karena tidak ada tanda tanya, ini bukan kalimat tanya, maka apanya itu harus disambungkan dengan kata yang. Ma apa yang. Nawa dia niatkan. Dianya maksudnya siapa ini? Yaitu orang. Imri'in. Dianya itu maksudnya seseorang yang tadi melakukan perbuatan. Nawa artinya niatkan ya. Nawa artinya niatkan. Kita lanjut. Faman, ini dari dua kata. Fa artinya maka, man siapa atau barang siapa. Nah, kalau di sini ada kata tanyanya, itu tidak perlu ada terjemahan yang, ya. Tidak perlu ada terjemahan yang. Tapi kalau tidak ada kata tanya, maka di sini perlu tambahan yang. Sama seperti ini ya. Sama seperti ma. Kalau tidak ada tanda tanya, tidak perlu ada yang. Kalau ada tanda tanya tidak perlu ada yang. Kalau tidak ada tanda tanya maka harus ada yang. Ada terjemahan yang ya. Faman maka barang siapa yang kanat adalah hijratuhu hijrahnya, hijratuhu hijrahnya ilallahi wa rasulihi kepada Allah dan Rasulnya. Ilallahi wa rasulihi kepada Allah dan Rasulnya. Kita terjemahkan langsung dari wa innama sampai rasulihi ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya likulli bagi tiap-tiap orang ma nawa apa yang dia niatkan. Maksudnya bagi tiap-tiap orang itu dia akan mendapatkan atau dia akan dicatat atau dia akan dibalas manawa sesuai apa yang dia
niatkan. Faman kanat hijratuhu, maka barang siapa yang hijrahnya itu ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya karena Allah dan Rasulnya, ya, hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu, maka hijrahnya itu ilallahi wa rasulihi, akan sampai kepada Allah dan Rasulnya, atau akan dicatat sebagai hijrah kepada Allah dan Rasulnya, ya. Baik, ini sama seperti yang sebelumnya, ditutup bahasa Indonesianya, yang dilihat bahasa Arabnya saja, kemudian diterjemahkan ya, satu persatu sampai selesai. Kemudian coba yang di atas ini diterjemahkan dari awal, dari wa innama sampai wa rasulihi, tanpa melihat terjemahannya. Nah, setelah itu kalau sudah hafal, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita lanjut ke sambungan hadis berikutnya. Ya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kita lihat terjemahannya. Waman, ini sudah tadi ya, waman artinya dan barang siapa, kanat adalah hijratuhu, hijrahnya, lidunya artinya untuk dunia atau karena dunia, lidunya untuk dunia, yusibuha yang dia cari. Ini Ustaz belum artinya masih salah ini. Yusibuha, nah tadi yusibuha artinya yang dia cari. Imro'atin ini artinya wanita. Wa man kanat hijratuhu lidunya, dan siapa yang hijrahnya karena dunia atau untuk dunia, yusibuha yang dia cari, awimro'atin atau wanita, yankihuha yang ingin dinikahinya, yankihuha yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu maka hijrahnya ila itu akan sampainya ma kepada apa yang hajaro. Hajaro itu artinya dia hijrah, ilaihi kepadanya atau karenanya. Kita lanjutkan. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, yusibuha yang dia cari, awimro'atin atau perempuan yankihuha yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu maka hijrahnya ila ma hajaro ilaihi, ila ma hanya sampai kepada hajaro yang dia niatkan, yang dia hijrah, yang dia niatkan saat hijrah. Ila ma hajaro ilaihi yang dia niatkan untuk berhijrah kepadanya. Maksudnya yang dia niatkan ketika berhijrah ya. Ini kita artikan dari awal. Wa man kanat hijratuhu, dan barang siapa yang hijrahnya di dunia yusibuha karena menginginkan kehidupan di dunia, awimro'atin atau karena wanita, yankihuha yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu maka hijrahnya ila ma hajaro ilaih akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Terakhir itu ada di bagian akhir ada rawahu Imamul Bukhari ya. Ini bagian dari hadisnya ya. Ini bagian dari hadisnya. Rawahu Imamul Bukhari ini artinya diriwayatkan oleh Imamul Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim. Jadi hadisnya dari atas sampai bawah, dari An Amirul Mukminin sampai rawahu Imamul Bukhari. Nah, nanti kalau Ustaz suruh hafalkan, ya yang dihafalkan dari atas ini, dari An Amirul Mukminin, bukan dari innamal a'malu binniyat ya, tapi dari An Amirul Mukminin. Nah, tidak hanya sampai ma ila ma hajara ilai, tapi sampai rawahu Imamul Bukhari wa Muslim. Seperti itu ya, sampai bawah. Nah, itu hadisnya sampai bawah.
ini sudah, silakan dihafalkan artinya per kata. Wajib hafal arti per kata ya. Tidak hanya menghafalkan arti secara keseluruhan, tapi harus tahu artinya kata per kata. Kita lanjutkan. Nah, di sini Ustadz sudah dikumpulkan kembali kalimatnya dalam satu slide, kumpulkan kembali. Nah, tapi Ustadz pisah-pisah. Nah, maksudnya apa ini Ustadz dipisah-pisah? Nah, ini Ustadz pisah-pisah cara membacanya. Cara membaca sekaligus mengartikannya. Jadi kita membaca dan mengartikannya ini dari sini sampai sini ya, sesuai tanda dipisahkannya. Kita langsung. Nah, ini kita akan terjemahkan secara keseluruhan, tapi tetap kata per kata ya. Kita langsung terjemahkan dari an Amiril Mukminin sampai rawahu Bukhari Muslim. Kita terjemahkan kata per kata, tapi dari awal sampai akhir. Nah, Ustaz sengaja tidak tuliskan terjemahannya bahasa Indonesianya supaya Anda sekalian langsung hafalkan artinya, supaya Anda sekalian langsung paham atau langsung tahu artinya. Oke, Ustaz mulai. An Amiril Mukminin, dari Amirul Mukminin atau dari pemimpin umat Islam. Ustaz pakai satu terjemahan aja ya. An Amiril Mukminin, dari Amirul Mukminin Abi Hafs, ayahnya Hafsah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, Umar bin Khattab berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal atau perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang itu akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu, maka barang siapa yang hijrahnya ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu, maka hijrahnya ilallahi wa rasulihi. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu, dan barang siapa yang hijrahnya lidunya yusibuha, untuk dunia yang dia cari, aw imra'atin yankihuha, atau untuk perempuan yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu, maka hijrahnya ila ma hajara ilaihi, hanya akan sampai pada yang dia niatkan, tidak akan sampai pada pahala hijrah kepada Allah. Dia hanya dicatat akan mendapatkan sebagaimana yang dia niatkan. Rawahu Imamul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, dan Imam Muslim. Seperti itu menerjemahkannya nanti ya. Jadi cara penerjemahannya dari awal sampai akhir dipotong-potong seperti itu, kemudian diterjemahkan beberapa kata ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi Ustadz sudah katakan bahwa hadis itu tidak hanya dari innamal a'malu binniyat, dari sini tidak. Ya, yang namanya hadis itu dari awal, dari an Amiril Mukminin sampai rawahul Imamul Bukhari wa Muslim. Ustadz, bukannya Nabi itu cuma mengatakan innamal a'malu binniyat, cuma itu saja yang dikatakan Nabi? Ya. Tapi ini namanya matan hadis ya. Innamal a'malu binniyat itu namanya matan atau bunyi perkataan nabinya ya. Bunyi perkataan Nabi itu disebut matan. Sedangkan yang sebelum matan ini, an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ini namanya sanad ya. Yang
kata-kata sebelum matan, sebelum bunyi hadisnya, dari Amirul Mukminin bin Hafs dan seterusnya sampai sebelum matan, itu namanya sanad. Ya. Di sini Ustadz tandai sanadnya dengan warna hijau ya. Untuk kedepannya juga Ustadz akan tandai sanad dengan warna hijau. Kemudian matannya pakai warna hitam. Ya, matannya dalam hadis ini innamal a'malu binniyat sampai ila ma hajaro ilaihi. Ini semua matan ya, atau bunyi hadisnya atau bunyi perkataan Rasulnya. Kemudian yang terakhir rawahu al-Imamul Bukhari wa Muslim, ini juga bagian dari hadis. Rawahu Imamul Bukhari wa Muslim, ini juga bagian dari hadis. Artinya rawahu Imamul Bukhari wa Muslim diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Kalau dikatakan diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, berarti Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menuliskannya. Dulu waktu Rasul berkata innamal a'malu binniyat, kemudian Umar dengar, itu Umar tidak langsung nyatet ya. Umar tidak langsung tulis dalam buku, tidak, tapi Umar hafalkan. Nah, kemudian Umar ajarkan kepada muridnya. Ya, entah siapa muridnya, terus muridnya Umar ajarkan lagi kepada muridnya. Terus muridnya ajarkan lagi kepada muridnya. Kemudian muridnya ajarkan lagi sampai muridnya itu adalah Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Nah, jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim ini adalah murid kesekian dari Umar. Ya. Bedanya sekitar beberapa ratus tahun ya. Umar ini hidup di awal-awal Islam. Ya, awal-awal tahun Hijriah itu masih hidup. Nah, sedangkan Imam Muslim dengan Imam Bukhari ini hidupnya beberapa ratus tahun ya, setelah Nabi. Nah, sebelum Imam Bukhari dan Imam Muslim ini bunyi hadis ini tidak dicatat, hanya dihafalkan, terus diajarkan secara langsung, tidak dicatat di dalam buku, tidak ya. Hanya dihafalkan, kemudian disampaikan, tapi tidak dicatat. Disampaikannya pelan-pelan. Oleh gurunya itu disampaikannya pelan-pelan. Umar bin Khattab ketika mengajarkan ke muridnya disampaikan pelan-pelan sampai muridnya hafal, tapi tidak pakai dicatat, langsung dihafal saja. Nah, yang mencatat itu, yang mencatat ke dalam buku itu baru Imam Bukhari. Nah, itulah makanya sampai ke kita kitab Imam Bukhari. Nanti kalau anda sekalian masuk ke pondok akan lihat ya, ada bukunya Imam Bukhari itu tebal sekali ya. Isinya hadis-hadis Nabi, itu tebal sekali. Nah, Imam Bukhari dengan Imam Muslim ini yang menuliskan hadisnya, sehingga bukunya bisa sampai kepada kita. Ini disebut sebagai periwayat atau periwayat terakhir. Ya. Ini disebut periwayat atau penulis hadis. Nah, sedangkan bunyi hadis Nabinya disebut matan. Nah, kemudian yang sebelum bunyi hadis itu biasa disebutkan serangkaian orang-orang yang mendengar perkataan nabinya atau yang melaporkan hadisnya, itu siapa? Nah, itu sanadnya. Nah, kalau Ustadz suruh hafalkan, yang dihafalkan bukan cuma matannya, karena itu bukan hadis. Yang namanya hadis itu ada sanadnya, ada matannya, dan ada perawi terakhirnya atau periwayat terakhirnya. Ya. Jadi yang dihafalkan dari awal sampai akhir ya, dari An Amirul Mukminin sampai rawahul Imamul Bukhari wa Muslim. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini terjemahan secara keseluruhan. Nah, dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan, atau akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan sampai pada ridho Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena ingin kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan dinilai sebagaimana yang dia niatkan. Ya. Dia tidak akan dapat pahala hijrah kepada Allah, tidak akan dapat ridho Allah, tapi dia hanya dapat wanita yang dia ingin nikahi itu juga kalau dapat ya. Nah,
Itu kalau hijrahnya hanya karena ngikuti perempuan, karena perempuannya yang dia sukai hijrah sehingga dia hijrah juga, maka dia tidak dicatat pahala ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang Ustadz akan menjelaskan hadis ini. Hadis ini tentang niat ya, tentang niat. Apa itu niat? Niat itu pernyataan maksud. Niat itu pernyataan maksud. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk menyatakan maksud dari perbuatan kita. Kenapa kita berniat? Misalnya kita sholat. Kenapa kita niat? Karena kita ingin menyatakan maksud dari perbuatan kita. Saya ingin berniat sholat. Nah, itu artinya kita menyatakan maksud dari perbuatan sholat kita. Maksudnya saya itu mau sholat, seperti itu. Nah, kenapa kita harus menyatakan maksud suatu perbuatan? Itu pada umumnya untuk membedakan ibadah dengan perbuatan biasa. Ya, untuk membedakan ibadah dengan perbuatan biasa. Nah, Anda sekalian mungkin sudah pernah puasa, ya, puasa. Puasa itu kan menahan lapar dari pagi sampai malam ya, sampai maghrib. Di luar sana banyak juga orang yang menahan lapar, tidak makan, tidak minum dari pagi, dari fajar ya, dari subuh sampai maghrib. Nah, mereka kira-kira dapat pahala puasa tidak? Tidak. Karena apa? Karena mereka kan tidak menyatakan maksud mereka. Nah, mereka tidak meniatkan perbuatan itu sebagai puasa. Nah, mereka hanya tidak makan saja. Ya, mereka tidak makan dari pagi sampai malam, tapi mereka tidak niat puasa, maka tidak dinilai sebagai puasa. Nah, makanya harus kalau mau berbuat sesuatu, mau melakukan suatu ibadah harus diniatkan sebagai ibadah. Termasuk perbuatan-perbuatan yang sebenarnya itu bukan ibadah, kalau kita niatnya sebagai ibadah itu akan bernilai pahala. Misalnya makan itu kan kebutuhan kita, ya, bukan ibadah. Tapi kalau misalnya makannya itu kita niatkan untuk ibadah, misalnya saya makan supaya saya kuat, sehingga kalau saya kuat kan saya bisa ibadah, ya, saya bisa sholat, saya bisa cari ilmu. Nah, makannya itu diniatkan supaya bisa beribadah, supaya bisa mencari ilmu. Itu kan berarti nanti dia akan bernilai pahala. Ya. Mungkin Ananda mungkin makan, ya, temannya juga mungkin makan, sama makanannya, sama-sama makan, makanannya juga sama. Tapi temannya itu dia makan hanya makan saja untuk mengenyangkan perut saja. Nah, Anda sekalian makan itu selain untuk mengenyangkan perut juga supaya tubuh kuat, supaya bisa menerima pelajaran, ya, supaya bisa kuat beribadah dan supaya bisa kuat belajar. Makanya makan. Nah, itu dinilai sebagai ibadah karena niat untuk ibadah, ya, niat untuk menopang ibadah. Nah, fungsi niat itu untuk menyatakan maksud, supaya bisa dibedakan antara yang ibadah dengan yang tidak ibadah. Yang kedua, itu untuk meluruskan maksud suatu perbuatan. Misalnya itu ibadah sebenarnya, ya, perbuatan itu perbuatan ibadah, tapi niat kita melenceng, ya. Misalnya kita mau sholat, kita sholat di depan orang tua kita, gitu. Tapi kita niatnya supaya dipuji-puji sama ibu, dipuji sama ayah. Wah, anak ini rajin, anak ini rajin sholat, rajin sembahyang. Nah, supaya dipuji, ya, sholatnya supaya dipuji. Nah, itu kan tidak betul. Nah, fungsinya niat itu untuk meluruskan perbuatan tersebut. Nah, misalnya mau sholat langsung katakan dalam hati, saya niat sholatnya itu hanya untuk Allah. Nah, itu kan niat salatnya itu untuk fungsinya niat itu untuk meluruskan maksudnya. Saya niat salatnya karena Allah, karena ingin menyembah Allah, bukan supaya dilihat sama orang tua, bukan karena terpaksa, tapi karena memang betul-betul ingin menyembah Allah. Nah, itu fungsinya niat, ya, untuk meluruskan maksud dari perbuatan tersebut. Atau Anda sekalian mau sedekah, nah, di masjid, atau memberi makan kepada orang fakir. Nah, misalnya terbesit di hati Anda sekalian keinginan untuk dipuji. Nah, ketika memberikan sedekah itu,
terbesit di hati Anda sekalian, wah, saya kelihatan seperti orang yang dermawan, ingin dipuji ya. Mungkin orang itu berterima kasih kepada saya, mungkin orang itu mengatakan saya baik. Nah, itu kan pikiran-pikiran ingin dipuji. Nah, di saat seperti itu Anda luruskan maksudnya, luruskan niatnya. Nah, langsung katakan dalam hati, tidak, saya niatnya itu bukan untuk dipuji, bukan ingin dibilangi dermawan, bukan. Saya niat bersedekah itu karena Allah Ta'ala ya. Saya niat bersedekah untuk membantu orang miskin karena saya mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Fungsi niat itu untuk meluruskan kalau suatu perbuatan itu niatnya melenceng. Nah, kemudian tadi dikatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya niat itu sesungguhnya perbuatan itu tergantung niatnya. Nah, di sini ada kisahnya Ma'an bin Yazid. Bagaimana kisahnya? Jadi Ma'an bin Yazid itu Ma'an itu anaknya Yazid ya. Suatu ketika Yazid, bapaknya Ma'an ini, itu bersedekah di masjid. Nah, ditaruh di karena dulu belum ada kotak amal, ya ditaruh saja di tempat ini, di tempat biasa bersedekah gitu ya. Nanti siapa yang mau ambil, fakir miskin yang membutuhkan, dia ambil dari tempat sedekah itu. Jadi tidak masuk kotak amal, tapi langsung ditempatkan ke satu tempat khusus yang itu tempat sedekah. Nanti yang membutuhkan, orang fakir miskin yang membutuhkan, itu nanti dia ambil di situ. Nah, ketika si Yazid ini, bapaknya si Ma'an ini bersedekah, taruh uangnya di tempat itu. Nah, dia pergi, datanglah Ma'an anaknya. Nah, Ma'an itu dia ambil uangnya, ya. Dia ambil uang yang sudah ditaruh bapaknya di tempat itu. Nah, dia ambil. Nah, setelah diambil, bapaknya tahu, ditanyalah sama bapaknya, Ma'an, kenapa kamu ambil uangnya itu? Itu uang bapak niatkan untuk orang miskin, bukan untuk kamu. Nah, kata Ma'an apa? Kata Ma'an, tapi bapak, saya juga butuh, saya juga berhak dapat uang dari bapak ya, karena saya masih tanggungannya bapak, saya juga berhak dapat uang, makanya saya ambil itu. Kata bapaknya lagi, tapi bapak niatnya itu untuk memberikan kepada orang miskin. Nah, akhirnya Ma'an dengan Yazid ini, anak dengan bapak ini datang kepada Rasul. Rasul, bagaimana ini anak saya ambil uang yang saya niatkan untuk sedekah? Nah, kata Rasul bagaimana? Nah, kata Rasul, wahai Yazid, kamu niatnya bersedekah untuk orang miskin. Itu walaupun uangnya diambil sama anak kamu, tapi kamu akan tetap mendapatkan pahala bersedekah kepada orang miskin, walaupun bukan orang miskin yang menerimanya, tapi niat kamu kan bersedekah untuk orang miskin. Nah, kamu akan tetap dapat pahala bersedekah kepada orang miskin, meskipun tidak sampai kepada orang miskin. Yang penting niat kamu dan usaha kamu itu loh. Kamu sudah berniat dan dibuktikan dengan usaha kamu. Nah, kemudian wahai Ma'an, ya kamu, karena kamu masih tanggungannya Yazid, masih tanggungannya bapak kamu boleh mengambil uang itu karena itu memang hak kamu. Yang penting bilang-bilang ya, yang penting bilang kepada bapak kamu. Ya, itu memang hak kamu karena kamu masih anaknya bapak, masih tanggungannya bapak kamu. Nah, jadi di sini dari kisah ini terlihat bahwa meskipun Yazid itu dia niatnya kan mau bersedekah kepada orang miskin, tapi bukan orang miskin yang ambil, malah anaknya sendiri. Nah, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat bahwa si Yazid ini bersedekahnya kepada orang miskin, walaupun kenyataannya tidak seperti itu. Nah, Anda sekalian, kalau ingin melakukan suatu kebaikan, diniatkan saja, ingin melakukan perbuatan itu. Misalnya Anda sekalian ingin bersedekah, ya bersedekah, niat aja bersedekah walaupun belum punya. Ya, yang penting berusaha, ya. Buktikan dengan usaha bahwa Anda sekalian betul-betul ingin bersedekah. Kalau Anda sekalian hanya ingin bersedekah tapi tidak berusaha supaya bisa bersedekah, nah itu tetap tidak dicatat karena itu tidak termasuk niat, itu hanya sekedar ingin saja. Kalau niat itu ingin sekaligus ada usahanya, walaupun tidak kesampaian, ya. Ingin dan ada usahanya, walaupun tidak kesampaian. Nah, itu namanya niat dan itu nanti sudah dicatat.
sudah dicatat sesuai dengan yang diniatkan. Nah, sama dengan kisah taubat nasuha. Ya, zaman dulu ada orang yang ingin taubat, ya, ingin meninggalkan maksiat. Nah, dikasih tahu sama ulama kalau kamu ingin taubat, kamu harus pergi dari kotamu. Nah, pergi dari kotamu menuju ke kota yang lain yang lebih bagus, karena di kotanya ini dia bermaksiat terus. Nah, memang kotanya itu kota orang-orang yang bermaksiat. Kebanyakan orang-orang di situ bermaksiat. Nah, kata si ulama ini kepada si orang tersebut, kalau kamu mau taubat, ya pergi dari kotamu. Nah, orang ini pergi dari kotanya, keluar dari kotanya. Tapi belum sampai keluar dari kotanya, dia meninggal. Nah, di situ malaikat yang mencatat amal baik dengan yang mencatat amal buruk itu tengkar. Gitu. Ini masuk surga, kata yang mencatat kebaikan. Wah, ini masuk surga karena dia niat taubat. Nah, tapi kata yang mencatat keburukan, enggak, ini masuk neraka karena dia belum keluar dari kotanya. Nah, dia kan taubatnya kalau sudah keluar dari kota. Nah, akhirnya dibawa kepada Allah. Nah, dibawa kepada malaikat Jibril, ya, disampaikan kepada Allah. Nah, lalu malaikat Jibril kemudian menengahi. Nah, disampaikan bahwa ini meskipun dia belum sampai keluar dari kotanya, tapi karena niatnya itu ingin taubat, maka yang dilihat adalah taubatnya. Meskipun taubatnya belum kesampaian, ya. Meskipun taubatnya belum kesampaian, tapi karena dia sudah ingin taubat dan sudah dibuktikan dengan usaha. Nah, buktinya dia sudah mau keluar, sudah berjalan beberapa langkah, walaupun belum kesampaian taubatnya, tapi dia sudah dianggap bertaubat. Nah, seperti itu, ya, anak-anak sekalian. Kalau ingin berbuat kebaikan, niatkan saja, ya, diniatkan saja. Nanti meskipun tidak kesampaian, insya Allah kalau sudah niat dan sudah berusaha, itu insya Allah akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkan. Niat adalah sesuatu yang penting dalam Islam. Ini Ini karena niat itu letaknya dalam hati, ya. Yang namanya ibadah itu kan ada yang dalam hati, ada yang di lisan atau di lidah, ada yang di anggota badan. Nah, karena niat itu letaknya dalam hati, maka ini harus, ya. Kalau mau berbuat amal kebaikan itu harus niat dulu. Nah, niat itu pembeda status amal seseorang. Seperti tadi Ustaz bilang, ada yang sama-sama makan, tapi yang satu niatnya ibadah, yang satu tidak ibadah. Nah, atau ada yang sama-sama sedekah, tapi yang satu niatnya untuk dipuji, yang satu niatnya untuk membantu orang dalam rangka mematuhi perintah Allah. Nah, itu beda niatnya, ya. Nah, niat itu untuk membedakan status amalnya. Apakah amalnya nanti berpahala, baik, atau malah berdosa, buruk, gitu, ya. Pentingnya niat yang ikhlas. Suatu amal perbuatan diterima Allah kalau niatnya benar dan caranya benar. Suatu amalan baik atau suatu ibadah dilakukan karena niat selain Allah, maka amalan atau ibadah tersebut tertolak. Bahkan pelakunya bisa celaka. Termasuk yang niat yang tidak ikhlas itu adalah berharap pujian, berharap ketenaran, berharap dapat harta dunia dan lain sebagainya. Kemudian yang penjelasan yang terakhir, ya, niat seseorang itu bisa diperbaharui, ya. Niat seseorang itu bisa diperbaharui. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang diinginkannya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya dicatat kepada apa yang dia niatkan itu. Hadis tersebut tidak menyebutkan secara langsung bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat karena dunia atau wanita akan mendapatkan dunia dan wanita itu, ya. Bukan berarti niat ingin mendapatkan wanita nanti akan dapat wanita, enggak. Nah, ini bentuk teguran, ya, kepada orang yang niatnya salah. Kalau kita sudah melakukan sesuatu terus niatnya salah, itu masih bisa diperbaiki, ya. Masih bisa diperbaiki. Nah, kemudian di pertengahan jalan dia sadar akan kesalahannya dan memperbaiki niatnya, maka orang tersebut akan mendapatkan sesuai dengan niat yang diperbaharui. Ya, misalnya
Anda sekalian sedekah niatnya karena ingin dipuji. Terus tiba-tiba sadar, wah langsung diubah niatnya. Tidak boleh karena ingin dipuji, tapi karena ingin membantu orang lain supaya mendapati ridha Allah. Nah, itu nanti niatnya sesuai dengan niat yang telah diperbaharui. Oke, sudah ya, cukup ya, karena cukup panjang. Kita masuk ke tugas. Tugasnya itu adalah Anda sekalian menghafalkan terjemahan perkata. Ya, boleh lihat teks Arab, terjemahan perkata itu yang ini ya, yang ini. Ini silahkan hafalkan terjemahannya. Boleh lihat teksnya yang ini. Boleh lihat teks yang ini. Nanti Anda sekalian terjemahan perkataan Amirul Mukminin, artinya dari Amirul Mukminin Abi Hafs, bapaknya Hafs, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu, bersabda ya, innamal amalu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang itu apa yang dia niatkan sampai akhir ya. Anda sekalian tugasnya itu hafalkan terjemahannya ya. Hafalkan terjemahannya yang perkata. Boleh lihat teks Arabnya, tapi tidak boleh lihat terjemahan perkatanya. Tidak boleh lihat terjemahan bahasa Indonesianya ya. Baik yang perkata maupun yang secara keseluruhan tidak boleh ya. Hafalkan terjemahannya. Yang kedua, hafalkan hadisnya. Boleh dihafalkan terjemahannya juga, boleh juga tidak. Yang penting hadisnya dihafalkan ya. Jadi anak-anak sekalian nanti akan hafal hadisnya sekaligus bisa menerjemahkannya. Hafal hadisnya sekaligus bisa menerjemahkannya. Nah, gimana cara melaksanakan tugasnya? Nomor 1 yang ini, yang hafalkan terjemahan perkatanya. Santri menerjemahkan hadis perkata di depan ibu atau di depan ayah atau di depan kakak atau siapapun walinya anak-anak sekalian ya yang ada di rumah. Minta tolong ya. Minta tolong Pak, Bu, minta tolong ini dilihat hafalan terjemahan saya ini sudah benar atau belum. Saya disuruh sama Ustadz untuk menerjemahkan. Ya, saya disuruh Ustadz untuk menerjemahkan. Boleh lihat bahasa Arabnya tapi tidak boleh lihat artinya. Saya cuma disuruh terjemahkan. Nah, yang kedua, minta ke ayah, ke ibu ini minta minta dikoreksi ya. Anda sekalian sekarang Anda sekalian tidak baca hadisnya, tidak baca teksnya, sudah tidak baca teks, hanya dihafalkan saja. Nanti teksnya yang pegang itu ayahnya atau ibunya atau kakaknya ya yang pegang itu teksnya. Nah, Anda sekalian tidak pegang teksnya. Nanti ayah atau ibu yang lihat teksnya itu koreksi hafalannya benar atau tidak. Tidak perlu direkam, tidak usah ya. Tidak usah direkam, yang penting sampai hafal. Kalau belum hafal diulang lagi ya. Sampai hafal, nanti kalau sudah betul-betul hafal baru sudah. Kalau sudah melaksanakan 2 soal di atas, santri silahkan mengisi laporan hafalan hadis yang nanti akan Ustadz bagikan di linknya ya. Nanti ada link yang Ustadz bagikan. Nah, jangan lupa junjung tinggi kejujuran ya. Jangan lupa junjung tinggi kejujuran. Kalian tidak perlu mengirimkan video hafalannya ke Ustadz atau audio hafalannya ke Ustadz, tidak usah ya. Ustadz cuma butuh kejujurannya ya. Nanti laporan penilaiannya dari mana ya? Dari laporan kalian ya. Laporan kalian yang di link itu apakah sudah menghafal atau belum. Nah, nanti gimana kalau ada yang bohong? Yang bohong Ustadz. Nah, yang bohong itu dia tidak akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Nah, kalau Anda sekalian yang jujur, yang betul-betul sudah hafal, terus laporan hafal, nah itu kan niatnya baik. Nah, itu akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan mendapatkan kebaikan dari menghafal hadis ini. Nah, kalau tidak menghafal kemudian bohong sudah hafal, nah itu nanti tidak akan mendapatkan kebaikan dari hadis ini. Cukup ya. Ustadz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.